Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Muhammad. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat materi sebelumnya yaitu iman kepada Allah dan tanda-tanda kekuasaannya, melalui ayat-ayat Al-Quran, siswa diperkenalkan bahwa Allah Maha Kuasa segala sesuatu dan manusia adalah makhluk yang bergantung kepadanya. Pemahaman ini menjadi dasar untuk mempelajari sikap manusia terhadap kehidupan dunia, khususnya agar tidak lalai, tidak sombong, dan selalu ingat akhirat sebagai tujuan akhir kehidupan. Untuk materi hari ini yaitu larangan lalai dan cinta dunia berlebihan. Dan pada surat At-Takasur ayat 1 sampai 8. Jadi teman-teman ada yang sudah hafal belum? Oke, mungkin kita baca terlebih dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma karasul hatta sulhul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Mungkin dari penjelasan ini terjemahan singkatnya bisa dibacakan Mas Dedi. Berpegang-pegangan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah diberikan. Asal-usulnya Mas Wildan mungkin bisa dibacakan. Surah At-Takasur turun untuk menegur manusia yang sibuk berlomba-lomba dalam harta, keturunan, dan kedudukan, sehingga melupakan Allah dan kehidupan akhirat. Ayat ini menjadi peringatan keras agar manusia tidak tertipu oleh kesenangan dunia yang bersifat sementara. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi ayat At-Takasur itu menekankan bahwasanya kita sebagai muslim itu untuk mengingat akhirat dan tidak bermegah-megahan dan berlomba-lomba dalam mengejar dunia, karena kita tujuannya juga ada akhirat juga. Menurut tafsir ayat di sini, bermegah-megahan telah menaikkan kamu. Maksudnya ayat ini menjelaskan bahwa sikap membanggakan harta, jabatan, dan popularitas dapat membuat manusia lalai dari ibadah dan tujuan hidup sebenarnya. Kemudian sampai kamu masuk ke dalam kubur, maksudnya manusia sering sadar setelah kematian datang, padahal saat itu sudah tidak ada kesempatan memperbaiki amal. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya tentang nikmat. Setiap nikmat yang Allah berikan akan dimintai pertanggungjawaban, apakah digunakan untuk kebaikan atau justru melalaikan diri dari ketaatan. Kemudian hikmah yang terkandung dari ayat ini terdapat beberapa hikmah penting. Manusia dilarang lalai karena harta dan dunia. Kemudian kehidupan dunia bersifat sementara. Setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Islam mengajarkan hidup sederhana dan tidak sombong, mengutamakan amal saleh sebagai bekal akhirat. Nah, dari materi ini, dari teman-teman udah ada yang paham belum? Coba dari Mas Bunda, hikmah dari ayat At-Takasur itu apa? Tidak mengejar dunia. Ya, jadi Mas Dedi, keutamaannya tidak jangan berhubungan dengan dunia. Selain itu sama tadi kok, tidak menjadikan dunia manfaat dalam kehidupan. Ya. Jadi untuk hari ini kita menggunakan untuk memperdalam materi kita, dari teman-teman sudah memahami materi tersebut. Mungkin hari ini kita ada sedikit permainan ya untuk memperdalam materi. Yaitu permainannya itu pernyataan. Nanti ada pernyataan true or false seperti itu ya. Jadi nanti
dari setiap kalian tak kasih pertanyaan satu-satu. Ini dari Mas Bedi dulu, nomor 1. Surat At-Takasur mengingatkan manusia agar tidak lalai oleh harta. True or false? True ya. Tapi dari teman mudah, paham belum? Jadi kalau pernyataan itu benar, true. Kalau pernyataan itu salah, false. Ini dari Mas Bidan. Bermegah-megahan merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. True or false? False. False. Nomor 3, Mas Irwan. Manusia baru akan mempertanggungjawabkan nikmat di dunia. True or false? False. Ya, false. Yang keempat, Mas Rifki. Kematian menandai berakhirnya kesempatan beramal. True or false? True ya. Betul. Dan yang kelima, Sofin. Dunia adalah tujuan utama kehidupan manusia. True or false? False. False. Mas Amro. Islam melarang sikap sombong dan cinta dunia berlebihan. True or false? True. Ya. Oke, yang terakhir bareng-bareng ya. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. True or false? True. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan siswa sehari-hari. True or false? False. Mengingat akhirat dapat mencegah sikap lalai. True or false? True. Surat At-Takasur mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. True or false? True. Jadi mungkin ini ya teman-teman materi hari ini tentang surat At-Takasur dan memahami makna ayatnya, keutamaannya. Mungkin saya rasa dari teman-teman sudah paham ya dari melihat dari tadi pernyataan true or false, sudah memahami keutamaan dan hikmahnya. Mungkin kita cukupkan pembelajaran